Bab 1. Villa Jimmer terletak di Numhai. Tampak gemerlap cahaya di villa itu. Malam itu adalah pesta ulang tahun kakek Jimmer dan dipenuhi oleh banyak tamu. Semua anak dan cucunya memberi kado dan mengucapkan, "Kami berdoa semoga kakek Jimmer selalu diberkati, panjang umur dan sehat selalu." Kakek Jimmer tersipu malu di kursinya. Dia menjawab, "Baik," kepada anak dan cucu yang sangat patuh. "Aku sangat senang hari ini, jadi aku akan mengabulkan satu permohonan. Katakan apa yang kau mau." "Kakek, aku ingin apartemen dekat pantai. Tidak mahal kok, dan itu hanya $1 juta lebih sedikit." "Kakek, aku ingin tas Chanel yang edisi terbatas." "Kakek, aku ingin mobil sport BMW." "Kakek, aku ingin jam Rolex." "Baiklah, aku akan kabulkan semua permohonan kalian," janji kakek Jimmer. Melihat ekspresi di wajah mereka, kakek Jimmer juga sangat bahagia. Dia merasa bersyukur dan puas. Saat itu, menantunya, Hervey Rock, tiba maju dan berkata, "Kakek, maukah kau membelikanku skuter agar memudahkanku membeli sayur?" Sontak semua anggota keluarga Zimmer yang ada di ruangan kaget. Hampir semuanya tertegun tak percaya melihat Harvey. Apa si menantu ini gila? Apa maksudnya? Bagaimana bisa seorang menantu bukan anggota keluarga Zimmer meminta sesuatu? Dan lagi, dia bahkan tidak menyiapkan kado untuk kakek Zimmer di pesta itu. Bagaimana bisa dia tidak tahu malu meminta sesuatu dari kakek Jimmer? Dia bahkan meminta skuter. Apa dia sengaja ingin mempermalukan kakek Jimmer? 3 tahun lalu mereka tidak tahu di mana nenek Jimmer bertemu dengan lelaki bernama Harvey. Dia memaksa cucu tertuanya untuk menikahi Harvey. Saat itu Harvey sangat miskin dan tidak berbeda jauh dengan gelandangan. Namun di hari pernikahannya, nenek Jimmer meninggal dunia. Sejak itu, semua anggota keluarga inti Jimmer menanggungnya. 3 tahun terakhir, Harvey bekerja serabutan untuk keluarga Jimmer. Ia harus menyiapkan air untuk mencuci kaki mereka. Dia pula yang memasak untuk keluarga itu. Sekarang dia menyuarakan pertanyaan tentang skuter. Tentu saja itu adalah permintaan yang diharapkan. Skuter di rumah itu telah dicuri oleh seseorang ketika Harvey pergi membeli sayur di hari sebelumnya. Ia sangat miskin dan tidak memiliki uang. Jadi dia hanya bisa menyuarakan permohonannya saat ini. Saat kakek Jimmer sedang bahagia, Harvey menduga permintaannya akan dikabulkan. Kakek Zimmer yang terlihat bahagia sebelumnya seketika berubah muram. Kakek melempar gelas di tangannya dan semua hancur berantakan di lantai. Lalu membentak marah, "Sialan, kau datang ke pestaku untuk merayakan ulang tahunku? Atau hanya untuk menghancurkan suasana di depan keluarga?" Istri Harvey, Mandy Zimmer, langsung menghampiri sang kakek dan menjelaskan, "Kakek, Harvey kilaf. Hari ini adalah hari kebahagiaanmu. Jangan marah karena dia." Lalu dia memisahkan Harvey ke samping. Saat itu juga sepupu Mandy, Queen Jimmer, mencibir, "Mandy, lihat suamimu yang tak berguna itu. Kita ini sedang apa? Ini pesta ulang tahun kakek kita yang ke-70. Dia datang dengan tangan kosong. Beraninya dia meminta sesuatu dari kakek. Sejak kapan dia jadi selancang ini? Benar, dia tak punya adat. Bisa-bisanya dia meminta sesuatu. Tidakkah dia melihat begitu banyak tamu yang datang hari ini? Sungguh memalukan." Itu adalah sahutan dari cucu kesayangan kakek Jimmer, Jack Zimmer. Dia selalu membenci Mandy. Sekarang dia punya kesempatan menghinanya. Dasar tidak berguna, punya hak apa dia untuk tinggal di keluarga Jimmer? Ya, dia membuat malu kita. Aku tahu sekarang, dia memang bertujuan untuk menggagu kita. Dia mau menghancurkan suasana bahagia kakek hari ini.
makhluk tidak berguna. Ada banyak pelayan di rumah ini. Apa kita memang membutuhkanmu untuk pergi membeli sayur saja? Kau bahkan tak perlu bekerja keras untuk itu. Tak tahu malu. Kau pikir kau penting di keluarga ini? Pergi sekarang juga, atau aku akan menghajarmu jika masih mempermalukan kita. Hai guys, sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Oke, kita lanjutkan kembali. Mendengar hinaan dan tuduhan dari anggota keluarga Zimmer, Harvey hanya bisa menunduk. 3 tahun lalu, Harvey bisa saja mati mengenaskan bila nenek Zimmer tidak menolongnya. Itu juga sebab dari bungkamnya Harvey dan mau melakukan tugas rumah tangga selama 3 tahun ini. Kakek, manajer York Enterprise Don Sander telah tiba untuk mengucapkan selamat padamu. Seseorang memberitahu di pintu. Kemudian seorang lelaki memasuki ruangan dengan senyum. York Enterprise adalah bisnis keluarga milik keluarga York di Salt Lake. Mereka adalah keluarga terpengaruh dan termasyur. Selain itu, Don adalah salah satu dari manajer proyek yang bekerja di York Enterprise. Dia terlahir dari keluarga yang mapan dan memiliki andil penting, berharga di perusahaan. Banyak keluarga di Neumhe yang ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan yang tepat. Sungguh mengesankan dia datang memberi selamat kepada kakek Zimmer di hari ulang tahunnya. Kakek Zimmer, kado ini untukmu, ucap Don dan tersenyum. Ketika sang kakek membuka kado darinya, orang-orang terpukau. Terdapat cek sejumlah $880.000. Di Neumhe, jumlah itu bisa dipakai untuk lamaran pernikahan. Kakek Zimmer, aku datang hari ini untuk melamar. Aku sangat mengagumi Mandy sejak lama. Aku harap dia bisa menerima lamaranku dan menikah denganku. Semua orang terkesima. Seketika saat itu, semua orang kaget. Mandy adalah istri dari Harvey. Kenapa Don tidak peduli soal itu? Dia sama sekali tidak menghargai Harvey. Tapi, jika ditimbang-timbang, Harvey hanyalah menantu tidak berguna yang diadopsi. Kenapa Don harus menghormatinya? Don bahkan tidak takut jika itu menyinggung Harvey. Aku tahu bahwa ajakanku terlalu mendadak, tapi aku tidak bisa lagi melihat Mandy hidup bersama lelaki tidak berguna. Kakek Zimmer, aku berharap kau bisa mempertimbangkan tawaranku dengan baik. Don berkata dan tersenyum. Lalu dia berbalik dan menatap Mandy, tersenyum dan berlalu. Segera setelah itu, Don memandang Harvey sekelebat. Dia sama sekali tidak menganggapnya ada. Setelah Don pergi, semua orang langsung berdiskusi hangat. Tuan Sander adalah manajer departemen di York Enterprise. Dia punya jabatan besar. Aku pernah dengar bahwa keputusan yang dia buat sangatlah menentukan nasib perusahaan kecil, membuatnya hancur atau sukses. Jika mereka menikah, keluarga kita akan sangat diuntungkan dari situ. Adik Mandy, Cynthia Zimmer, tiba-tiba maju dan berkata, Harvey, bukankah kau mau skuter? Jika kau setuju menceraikan kakakku, besok aku akan membelikanmu skuter. Bagaimana? Bagus, ide Cynthia sangat bagus. Bukankah lelaki tak berguna ini ingin skuter? Kami akan berikan kepadanya. Buat dia setuju untuk bercerai. Kakek Zimmer menatap Harvey penuh harap. Harvey, jika kau mau menceraikan Mandy, aku pastikan kau tidak hanya mendapatkan skuter, lebih dari itu. Bagaimana dengan $1 juta? Awalnya Harvey hanya menunduk, tetapi saat ini dia menatap Mandy yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, aku tidak akan pernah menceraikan Mandy. Wajah kakek Zimmer berubah menjadi geram. Dia menunjuk Harvey dan mengusirnya dengan penuh amarah. Sialan, beraninya kau menolak tawaran bagus dariku.
Pergi kau, pergi sekarang juga. Aku tidak mau ada orang menyedihkan di pesta ulang tahunku. Harvey terkejut. Dia sangat kaget melihat kakek Jimmer sebegitu jahatnya, meremehkan perasaannya. Saat itu dia hanya menggelengkan kepala karena heran dan pergi. Harvey Mandy ragu. Dia bingung apa dia harus mengejar Harvey atau tidak. Melihat keraguan itu, sang kakek berkata dengan dingin, "Mandy, jika kau pergi dengannya sekarang, aku akan membuangmu dari keluarga ini. Aku tidak akan menganggap cucuku lagi." Mandy lalu berhenti mengejar. Dia tidak menyangka kakeknya akan bertindak sekejam itu padanya. Harvey lalu berkata, "Tinggallah, jangan pedulikan aku." Sebelum Mandy berucap, Harvey berbalik dan pergi. Jack tertawa terbahak-bahak. "Iparku sayang, kau mau pulang dengan apa? Jangan bilang kau mau pulang dengan berjalan kaki. Kemarilah, aku ada $1. Biarkan aku berbaik hati dan memberikannya agar kau bisa bayar ongkos bis. Jangan malu-malu, ambillah." Lalu dia mengeluarkan selembar $1 dan melemparnya ke Harvey. Seluruh anggota keluarga Zimmer tertawa menghina Harvey. Harvey mengertakkan giginya, tapi dia hanya terdiam. Setelah itu dia benar-benar meninggalkan Villa Zimmer. Pada saat itu, tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengeluarkan telepon tuanya dan melihat layar. Nomor yang memanggilnya berakhiran 6 digit angka 8. Harvey memelas dan melihat pesannya sepintas. "Pak, York Enterprise sedang dalam pada saat itu." Tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengeluarkan telepon tuanya dan melihat layar. Nomor yang memanggilnya berakhiran 6 digit angka 8. Harvey memelas dan melihat pesannya sepintas. "Pak, York Enterprise sedang dalam kesulitan. Tolong pulang ke rumah untuk menanganinya." Oke guys, berakhir untuk bab pertamanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share my channel. Dan nantikan bab-bab selanjutnya. Oke guys, sampai berjumpa lagi ke bab 2.